Hai founders, welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Seperti biasa nih, kita kembali dengan segmen ngobrol-ngobrol. Dan kali ini setelah pasca pandemi nih, kita jarang banget buat ngobrol tapi online. Karena kali ini kita keterbatasan wilayah ya. Jadi narasumber kita hari ini itu lokasinya adanya di Bali. Semoga cuti bersama nanti bisa ke Bali. Tapi kali ini kita udah terhubung secara online melalui Zoom dengan Kak Evi Ghazali selaku CEO dan juga co-founder of Sabah Bay Winery dan juga Sabah Bay Distillery. Benar ya Kak? Yes. Kak Evi, thank you ya Kak udah mau luangin waktu untuk ngobrol sama kita hari ini walaupun secara Zoom. Sama-sama. Okay. Sama-sama itu berarti akan ke Bali ya berarti ya. Semoga cuti di approve ya Kak. Nah, Kak Evi Ghazali ini adalah CEO dan juga co-founder. Sabah Bay Winery ini berdiri dari tahun 2009 dan udah menang banyak banget awards di kancah internasional seperti acara Wine Challenge di Korea, China, Jepang, Singapura, Vienna, dan masih banyak award lainnya. Nah, tapi itu kan informasi yang aku tahu dari sekunder lah ya, riset sekunder kita baca di website. Nah, hari ini teman-teman yang dengerin mungkin mendapatkan privilege untuk dengerin langsung dari Kak Evi. Boleh gak Kak? Sebelumnya perkenalkan diri lagi. Tadi kan aku yang kenalin, mungkin Kak Evi mau perkenalkan diri dulu. Terima kasih teman-teman startup. Terima kasih Lev udah lihat Sabah Bay dan kepingin mengenal lebih dalam Sabah Bay Journey. It's an honor buat saya sharing karena aku cinta banget sama Indonesia ya. Jadi teman-teman, aku kepingin teman-teman yang semua yang muda-muda yang kepingin do something entrepreneur itu banyak support sistemnya. Jadi saya sebenarnya dari Jakarta, city girl ya, my parents working family. Jadi kayaknya to have a career itu kayaknya udah nempel di sini dari waktu kecil gitu ya. Wah, kayaknya pengen nanti kalau udah besar pengen like my mom gini gitu kan. Dan sebenarnya background saya tuh ekonomi sama engineering. Okay. Jadi sama dunia wine itu beda banget. Jauh ya. Jauh banget. Jadi ini juga satu testimoni buat saya bahwa kita don't limit God ya, what God can give you gitu loh. Ketika kita dikasih jalan, kita coba, kita dapat bantuan, dan of course kita peaceful ya. Sebenarnya ada sesuatu yang indah di balik itu. So basically aku dari Jakarta, kalau ke Bali cuma jalan-jalan ya. Pengennya kan jalan-jalan di Bali, bukannya kerja gitu kan. Siapa yang mau kerja di Bali gitu kan? Maunya jalan-jalan. Jadi dari dulu tuh selalu pikirnya Bali itu jalan-jalan. Bali itu seperti kayak kita di luar negeri. Sampai akhirnya my mom mau pensiun di Jakarta, ngajakin aku untuk ke Bali lihat opportunity. My mom memang orang kebun ya, dia senang berkebun, dia orang angka, tapi dia juga demen berkebun. Jadi lihat-lihat mau bangun hotel, wah kayaknya banyak banget ya hotel ya, udah competition gitu kan. Aku pikir kayak kita nggak oke nih bikin hotel nih. Terus kita lihat-lihat ke Bali Barat segala macem, kita kelilingin, kita lihat pohon anggur di Buleleng. Itulah ibu saya mulai berpikir, ada anggur, petaninya kok kayaknya nggak happy lagi panen anggur gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat di luar negeri, kalau lagi panen tuh joyful ya. Joyful. Gitu. Kok ini kayaknya biasa-biasa aja. Kok kayaknya kita malah ditanya, ibu kalau mau beli petik aja sendiri katanya. Soalnya kalau dijual murah kok bu. Kalau panen raya cuma 500 perak sekilo. Itu 2008-2009 ya. Okay. Gitu. Jadi itulah titik awal ibu saya mulai mikir gitu ya. Zaman 2009 petani anggurnya cuma Rp500 sekilo. Jualannya di jalanan gitu kan. Mereka kan nggak punya mobil, nggak akan bisa. Nah itu. Jadi dari situ dia mulai berpikir-pikir bisnis sense dan akhirnya karena saya anak pertama dan saya anak satu-satunya yang di Indonesia. Jadi setelah graduate, saya kerja di luar, kerja sebentar. Terus akhirnya ya udah si mami mau pensiun. Saya merasa opportunity untuk saya belajar from my best teacher ya, my mom and my teacher. Ya udah, apalagi di Bali. Kalau di Bali sih mau aja deh. Tempat ideal untuk pensiun ya Kak. Yes, betul. Apalagi setelah pas lagi COVID ya berasa banget. Aduh, so grateful to be in Bali. Banget berasa. Kalau di Jakarta tuh udah stres gitu ya kayaknya waktu COVID tuh. Jadi kira-kira shortcutnya gitu. Quite interesting tadi dua hal yang Kak Evi sempat ngomong. Yang pertama, seorang Evi Ghazali ini tinggal di Jakarta
bahkan engineer tadi, city girl lah gitu. Terus tiba-tiba dari ke Bali jalan-jalan, terus kebetulan juga Bu Mulyati, bener ya Kak ya? Iya, Bu betul. Mulyati kerja, aku research udah sekitar 50 years of working, bener? Sekarang umurnya udah 70. Jadi that time kayak 90 tahun bekerja berarti ya? Betul, 50 tahun bekerja. Terus ngajakin anak perempuannya untuk bisnis bareng yuk setelah mama pensiun. Tapi bisnisnya di Bali. Bener kata Kak Evi sih, kayak ya tadi God's plan ya, kita nggak tahu apa rencana Tuhan di hidup kita gitu. Mungkin karena kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Either itu learning atau itu blessing. Betul. Saya yakin kalau memang kita dipanggil untuk melakukan sesuatu ya, step by step itu ada jalannya, ada titik cerahnya gitu loh. Mungkin kadang-kadang nanya juga ya kapan gitu ya. Iya, bener. Titik cerahnya ada. Tapi karena waktu kita sama waktu Tuhan beda ya. Tuhan yang lebih tahu waktunya yang tepat kapan. Apa sih yang ada di pikiran Kak Evi pertama kali gitu? Apakah kondisinya waktu itu emang udah resign kah? Atau baru lulus kah? Atau gimana sih kondisinya waktu itu sampai menerima ajakan Bu Mulyati, mamanya Kak Evi, untuk pindah dan mulai something new gitu? Itu pasti ada pemikiran. Sebenarnya dari dulu saya selalu mengidolakan ibu saya, karena saya lihat dia seorang career woman, tapi dia juga seorang ibu dan dia juga seorang istri, di mana dia bisa play the role harmoniously in one day gitu ya, pulang jadi istri, jadi ibu, di kantor jadi bos gitu kan, jadi ketua, ya role model saya lah ya gitu ya. Thank God keluarga rukun gitu kan, dan banyak tante-tante juga yang pada kerja independen gitu ya, jadi sudah terbentuk ambience-nya tuh seperti itu. Cuman memang waktu saya pulang ke Amerika itu saya kerja sendiri, kerja sama teman-teman, bisnis gitu kan, buka toko segala macam. After 2-3 years kalau nggak salah kita tutup. Kita lost money gitu kan, kita udah nggak punya uang, ya udah deh belajar sama si mama. Jadi kira-kira gitu sih. Oke. Kak Evi sempat bilang kayak, menjadi seorang working mom lah ya, karir ya profesional, tapi punya anak juga, tapi menjadi seorang istri juga. Quite challenging untuk wanita khususnya di Indonesia untuk melakukan 3 peran tersebut. Sampai akhirnya Kak Evi bilang ya, ini super mom gitu, maksudnya menjadi role model. Akhirnya memutuskan, gue mau berbisnis lah bersama Bu Mulyati atau ibunya Kak Evi gitu. Bisnis partneran sama om, sama temen, sama pacar, tapi bisnis bareng orang tua, khususnya ibu, jarang gitu, antara ibu dan anak perempuan. Apa sih tantangan terbesar yang dialamin ya? Mungkin karena memang saya niatnya belajar ya, ingin absorb semua talenta yang dia udah selama ini. Karena kadang-kadang tuh kita nggak bisa belajar dari buku ya. Ya, betul. Kita harus experience gitu loh. Itu cuma textbook gitu loh. Mau sepintar apapun, mau graduate dari manapun, kalau nggak ada pengalaman kerja tuh nggak beda gitu kan. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia cara kerjanya lebih beda lagi, bukan seperti di negara udah develop ya, di Amerika, di Singapura yang semuanya tuh udah tertata gitu. Jadi saya melihat memang this is my time to learn, karena ya umur ibu saya kan udah menjelang pensiun, nggak akan lama lagi ya dia untuk berkarya. Jadi memang I already made up my mind, saya mau belajar. Dan saya tahu karena this is a family business dan ini juga akan menjadi legacy untuk keluarga saya yang lain masih di Amerika. Sayalah yang menjadi link untuk adik-adik saya juga nantinya gitu kan, perusahaan ini tuh. Jadi kalau dilihat, karena saya kan masih single ya, jadi saya juga masih pulang ke rumah orang tua gitu. Jadi kalau di kantor, di rumah ngelihatnya si mami lagi gitu kan. Jadi memang ini sih, tapi I guess because I see her as my best friend juga ya. Apalagi dunia wine ya, dia mesti ngerti dunia wine tuh kayak apa. Karena kan sebenarnya she's not a wine drinker to begin with gitu. Dia tuh bukannya foodie, dia tuh cuma minum kopi sama gado-gado juga cukup gitu ya. Kayak humble person gitu. Aku ngajak dia keluar untuk melihat scene of it, drinking, consuming, lifestyle gitu ya. Kan banyak perubahan ya antara zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya. Sekarang semua orang kayaknya makan di luar natural gitu. Kalau dulu mungkin kayaknya masih masak, banyak yang mau makannya di rumah, tapi sekarang kayaknya lebih banyak orang makan keluar. Ya jaga-jaga ini aja sih. Apa yang saya belajar adalah kita mesti punya healthy boundary. Ini ya for friends, for partners ya, dimana aja kita berada kita mesti punya healthy boundary. Jadi ada waktunya it's my me time, ada waktunya it's business time, it's mom and daughter's time. Jadi aku belajar selama bekerja Sababe sama mami itu, I learn untuk lebih mempunyai healthy boundaries. Jadi kita nggak merasa ada sesuatu yang kurangan ya. Kalau kita nggak mikirin me time-nya sendiri, itu we don't know actually kita tuh sebenarnya missing something. Oh, berarti Kak Evi sebagai anak nih tadi daughter and mom. Tapi ya di kantor mungkin atau di beberapa occasion ya ini kita partnering.
Tapi ya balik lagi tadi, jadi ada healthy boundaries. Ini waktunya gue sendiri, jadi nggak termix up semua gitu ya. Dan maksudku we have time with friends gitu kan ya. Oke. We have time with family gitu. Dan juga thanks God, my mom itu kalau aku ngomong, she want to learn. She want to learn from my generation gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kan ada yang kayak orang tua yang dia maksudnya merasa I know better, gitu. Tapi my mom is not like that. Jadi in a way, I think that's what make the relationship working ya, gitu. Karena dia nggak pernah menyepelekan aku, dia selalu listen and try to understand my point of view. Karena itu yang paling sering terjadi common problems yang dilewati family business atau bisnis sama keluarga kali ya. Generation gap ini di saat orang tua ngerasa I know better, ya gue hidup udah lebih lama, lo kemarin masih gue mandiin, tapi si anak, ya gue udah lulus nih, gue rising star gitu. At that time, tadi Kak Evi sempat ngomong kayak baru balik dari UN, pasti ada kebanggaan, pride, knowledge yang ya ibaratnya anak baru lulus kan menggebu-gebu gitu. Terus ketemu sama veteran yang udah bermain lama di industri, yang udah bekerja kayak, lo tahu apa sih? Karena itu yang sering terjadi ketika bisnis dalam keluarga. So, tadi Kak Evi sempat ngomong tadi, ada healthy boundaries tadi, ada mutual respect. Kebetulan ibunya Kak Evi bisa saling respect each other gitu, mendengarkan juga dan mau learn juga dari generasi sekarang gitu. Mungkin yang dengerin yang punya anak, atau mungkin si anak yang bisnis sama papahnya nih apa sih gitu? Buat saya yang penting kita mengerti it's a teamwork ya. Terus everyone has their own talent. Generasi berbeda itu sebenarnya bisa menjadi a force gitu ya. Kalau kita bersatu, generasi different generation itu bisa menjadi sesuatu yang kuat. Yang saya lihat endurance ya. Kalau orang zaman my mom's generation tuh endurance-nya tuh hebat, faith gitu. Dan mereka selalu nggak gegabah, ya kan? Mereka selalu mengerti it's a long term. Kita carinya long term business, kita carinya long term relasi. Kita bukan carinya yang short term gitu. Jadi selalu grounded gitu kan. Jadi saya melihat kunci-kuncinya ya sebenarnya jangan merasa pinter aja gitu. Dan kita nggak boleh sombong. Karena kalau udah sombong ya udah kita nggak bisa dengerin orang lain kan gitu kan. Gitu. Jadi itu aja sih buat saya humble, respect, dan kita tahu itu teamwork ya, nggak, we are not a one man player. Itu are the three, and you have the same faith ya in God, itu udah bagus banget. Tadi kita udah ngomongin latar belakang and relationship between Kak Evi dan juga Bu Mulyati. Kita ngomongin Sababe starting from the problem, tadi udah sempat disinggung kalau misalnya awalnya tuh melihat para petani yang ternyata ada masalah ya di hulunya gitu. So, Sababe datang untuk solving the problems. Tapi pasti ada hambatan, apalagi kalau kita ngomong ke para petani lah ya. Mungkin blue collar worker itu pasti ada masalah, atau mungkin ada penolakan di awal, atau kayak ini apa, mau ngapain sih lo kesini gitu. Ada nggak sih Kak, atau boleh diceritain nggak apa sih struggle awal saat approaching pertama kali local farmer untuk bisa ayo kerja bersama yuk? Pasti ada ya, apalagi kalau boleh jujur di Indonesia ini kan memang kita 80% petani dan nelayan ya. Dan kalau dilihat petani kita boutique farmer semua kebanyakan, jadi mereka kerja sendiri. Ya mungkin kalau udah kopi sekarang udah banyak unionnya ya, kayak cooperation, petani cooperation gitu ya. Tapi kalau yang kayak anggur, yang nggak tahu ada anggur di Indonesia, orang pada nanya, oh bisa nanam anggur gitu. Kita juga kalau pada ketemu mereka di tahun 2009 juga nggak tahu gitu kan. Orang di buku kita nggak pernah tahu kita bisa nanam anggur gitu. Jadi buat saya memang agriculture, petani, orang-orang yang di grassroots ini memang banyak challenge-nya ya, karena ya kayak kita, kalau saya ngeliatnya gini, Indonesia tuh kayak seorang parents yang anaknya banyak gitu ya. Anaknya banyak mencar-mencar lagi di pulau-pulau gitu kan, susah ngontrolnya gitu kan. Adatnya satu kayak gini, yang satu adatnya kayak gini. Kalau anak-anak kan adatnya juga macam-macam gitu kan. Jadi saya lihat memang it's not an easy job untuk Indonesia gitu ya, dengan semua potensi yang kita punya gitu. Dan saya lihat memang waktu kita pertama kali datang kan kita orang Jakarta, mereka kan orang Bali. Mereka juga pikir orang Jakarta ngapain mau bantu-bantu gitu, maksudnya karena mereka sudah banyak merasa dibohongin juga in the past experiences gitu kan. Dan mereka merasa selama ini ya mereka begini-begini aja gitu. Jadi ada doubt udah pasti ketika ada yang mau bantu. Dan juga waktu
kita approach mereka ngomong-ngomong, mereka tuh punya hutang sama tengkulak. Jadi hutangnya paling 5 juta, 6 juta gitu, nggak banyak. Itu yang membuat mereka nggak bisa have a new life gitu, karena mereka harus bayar dulu utangnya gitu kan. Makanya anggurnya juga harganya dijual murah karena itu kan diijon, ya kan. Kalau udah diijon kan dibeli, karena dia ngutang dibeli udah. Jadi saya lihat ini yang saya pelajari, tengkulaknya itu bisa ada 7 lapis gitu ya. 7 lapis, Kak. 7 dari kebunnya dia sampai ke supermarket. Kamu bisa lihat di supermarket, di Total atau di mana gitu ya, di Grand Laki itu bisa 7 lapis tuh tangannya. Jadi bayangin marginnya bagi 7 kan, semua orang bisa dapat gitu kan. Jadi kalau kamu lihat anggur 8.000 yang lokal, kan sekarang banyak tuh anggur-anggur lokal yang globe itu yang bulat-bulat sampai 10.000. Lagi mau lebaran gini naik kan, itu bayangin aja kamu mesti bagi 7 orang, terus bagi marginnya supermarket itu berapa. Memang ibu saya tuh udah pernah kerja di perkebunan juga dulunya, ditambah. Jadi dia ada experience dan dia punya tim beberapa orang yang dia percaya dia bawa untuk research ke Bali. Jadi dia benar-benar riset sama anak-anak IPB, apa sih sebenarnya yang diperlukan petani anggur ini. Gitu. Problemnya sebenarnya apa sih? Karena kalau kita yang nanya, orang Jakarta, mungkin jawabannya bisa nggak semuanya benar juga gitu ya. Tapi kalau kayak anak-anak, jadi lebih ke underground lah. Kita punya tim underground yang nanya mereka what is actually happening di sana. Jadi kita punya tim khusus yang, karena kan mereka harus everyday juga ngobrol sama petani. Jadi sampai sekarang pun kita punya tim khusus untuk manajemen petani. Ini seru sih. Maksudnya banyak banget pertanyaan, tapi kayaknya kalau ditanyain semua bisa 3 jam podcast kita ngomongin dari root problem. Seru banget sih. Tadi maksudnya dengan 7 lapis, main problems, ada research langsung di lapangan, dan nggak bisa kita kucuk-kucuk datang pakai dress, pakai topi, pakai kacamata hitam, kan nggak mungkin. Ini orang Jakarta nih, nyasar nih dari La Favela katanya. Kayak gitu nggak mungkin kan. Jadi tapi seru karena ya kita nggak ada waktu banyak nih, maksudnya benar kelamaan, tapi kita harus jumping episode kedua. Tapi episode kedua kita sambil main ke Sabah Bay. Semoga jadi Tuhan. Nah, kalau kita jumping to the market ya, kita ngomongin market Indonesia. Wine, anggur, tadi problems di hulu udah ada. Terus sekarang ke customer, educating market satu hal, regulation satu hal. Kita tahu juga sama-sama Indonesia merupakan negara yang banyak kulturnya, religius juga dibanding beberapa negara lain. So, seberapa sulit sih kalau kita ngomongin this business untuk bisa encouraging people tahu gitu tentang Sabah Bay ini untuk semua aspek gitu. Sebenarnya seribet apa atau kayak challenging banget ya? Indonesia ini memang untuk industri alkohol itu negatif list ya waktu kita tahun 2009. Yang artinya tidak akan ada license baru. Gitu. Jadi dia hanya jual beli license yang lama. Gitu. Jadi memang mahal sekali kalau kita mau beli license orang, karena itu berharga banget, kayak surat berharga gitu kan. Ketika kita tahu itu, ibu saya langsung berkonsultasi sama teman-teman pemerintah di Jakarta dan Bali, dan mereka bilang ya kalau ibu mau bantu petani, nggak apa-apa, ayo kita bantu biar dapat license baru. Karena ini nyangkut pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kita pun nggak tahu caranya bahwa dapat license alkohol itu sesusah itu. Jadi 2010 kita apply untuk license alkohol untuk membuat alkohol, itu 3 tahun kemudian tahun 2014 kita baru jualan. Bayangin tuh uang kita udah investasi 3-4 tahun itu nggak bisa keluar jadi duit lagi karena kita belum boleh jual wine-nya. Jadi license menjual sama license membuat itu beda. Gitu. Jadi kita ada 12 license kali ya to complete sih. Dan itu semua dalam 3 tahun. Dalam 3 tahunan itu baru semuanya komplit. Gitu. Jadi memang susah, challenging. Dan kalau dibilang wine industry nggak ada fasilitas. Di Indonesia nggak ada fasilitas. Kayak di China, di India, kamu bisa dikasih bantuan pemerintah gini-gini ya. Di sini kita nggak ada, orang nggak fokus di wine. Jadi memang nekat. Nah, kalau dibilang niatnya sih nekat sih gitu. My mom itu memang nekat gitu. Kalau dibilang hitung-hitungannya seperti apa ya nggak ada hitung-hitungannya sih memang. Kita nggak bisa bilang oh nanti profit ya
3 tahun lagi, 4 tahun lagi, orang 3 tahun aja belum dapat license gitu kan. Jadi memang nggak masuk akal. Memang ini nggak masuk akal dan susah kalau kadang-kadang mau ngejelasin ke orang yang kepingin tahu pasti ini ada duitnya nih gitu kan. Kalau orang kan pasti kan kalau mau terjun ke sini udah pensiunan, bisa aja ibu saya taruh uangnya di bank udah berbunga udah nggak usah pusing ya kan. Ngapain ya spend money dari nol membangun ini gitu, pasti ada duitnya nih kalau orang lain itu ya duitnya sih belum kelihatan ya. karena bener kan di atas kertas kita ngomongin projection, ada projection, tapi kalau license-nya 3 tahun itu projection dari kalau kita bikin 5 tahun 3 tahun udah angus tuh. Udah habis ngurus license. Itu bukan not a startup. Startup bisnis ya. Tapi kalau misalnya tadi Kak ngomongin license ada sampai 12, terus di awal ada yang tadi Kak sebut ada 2, menjual dan juga membuat. Yang bisa ngeluarin baru tuh semuanya atau cuman membuatnya atau cuman menjualnya? Yang paling penting yang membuatnya itu. Yang membuatnya itu kan kalau kamu nggak punya membuat, kamu tidak akan bisa nge-apply untuk yang menjual. Gitu. Jadi one thing leads to another gitu. Tapi jadi satu dikunci ya, baru kekunci. Kalau kamu cuma punya toko kayak Alfamart atau sini kan banyak wine shop, itu nggak apa-apa. Kalau wine shop, kalau di Bali sih so far gampang aja ya. Jakarta juga kayak lebih gampang. Karena kan restoran kan gampang tuh. Banyak orang buka tutup restoran kan, F&B kan booming, banyak banget. Nah itu gampang gitu. Karena jual doang kali ya. Karena ya masuk juga udah punya izinnya masing-masing gitu. Betul. Kalau kita ngomong tadi udah ngomongin juga tentang pertama kali lah penetrating. Selama 10 tahun berjalan nih Sababay, ada nggak sih shifting target market yang awalnya mungkin Kak Evi ngerasa target market ini begini ternyata berubah ya atau gimana Kak? Ada. Karena pertama kan yang kita lihat Bali turis. Jadi waktu kita kasih ini kita lihat ya udah deh kita nggak usah mikir jauh-jauh Bali dulu deh. Bali turis. Nah turisnya kan kebanyakan bule kan yang minum wine di sini. Indonesia ada lah ya, tapi kan kalau Bali kan memang international turis. Gitu. Jadi waktu awal kita berpikirnya seperti itu. Kalau di Jakarta kita pikir ada, cuman kita lihatnya turisnya dulu nih. Gitu. Tapi ternyata pas COVID kita mati kalau cuma mikirin turis internasional 2 tahun nggak ada tamu gitu kan. Nah kita pelajarin kita mesti grab lokalnya juga di Bali. Jadi kita waktu COVID itu juga banyak pivoting juga yang tadinya kita prioritas jualnya di restoran, B2B, sekarang kita prioritasnya jualnya online atau lebih ke di Bali yang lebih ke supermarket, ke Alfamart yang kecil-kecil gitu, lebih gampang, lebih banyak ya kalau di sini ya. Gitu. Dan juga target market yang setelah 5 tahun Sababay berdiri, berarti kan itu kan baru 2 tahun, 3 tahun kita jualan, ya kan? Dengan tidak punya data sebagai Indonesia, data Indonesia tuh kita kan nggak ada di sini sebenarnya. Yang minum berapa sih di daerah mana? Kita dapat sendiri dengan kita experience, kita jual, kita coba-coba sendiri. Dari itu kita lihat, oh ternyata target kita setelah 6 tahun buka bisnis ini dengan 3 tahun, 4 tahun jualan, kita lihat yang paling banyak itu affluent millennial. Indonesia kan growing nih population-nya, gitu. Nah, millennialsnya kan banyak nih, tapi ya millennials yang mana? Kita juga mesti fokus kemana millennial. Kita cari yang affluent tuh. Nah affluent itu kita cari itu karena kita tahu spendingnya dia sebulan berapa, dia sering makan minum di luar gitu. Jadi kita lebih fokus lagi. Kita dari situ kita baru oke. Terus habis itu affluent millennial itu kan juga kebanyakan dia baru perkenalan sama wine. Manis, enak, strong gitu ya. Sekitar harganya 450.000. Namanya Mas Ceti. Biasanya pasti udah terkenal tuh. Orang Indonesia senang banget sama Mas Ceti ya. Di Red and White ada, di Sogo, di supermarket ada. Karena manis rasanya, tapi get of the wine gitu loh. Karena orang Indonesia kan demen yang manis-manis kan, gitu kan, gampang enaknya. Tapi by the way Kak, ini last question. Kak Evi dulu tinggal di Jakarta di mana Kak? Aku dulu di Senopati. Oh di sana. Waktu udah mulai di Sababay ya, gitu ya. Karena kalau di Jakarta kan saya lihat ya, saya harus dekat sama F&B owner segala macem gitu. Jadi saya cari tempat yang sentral. Oh, tapi sebelum Sababay? Sebelum Sababay itu sebenarnya aku dari Amerika tuh sebenarnya aku pulang, terus I live with my parents dulu sampai akhirnya keluar. Terus balik lagi gitu. Tapi di Jakarta sih nggak sempat sekolah nggak sempat kerja di luar negeri gitu.
langsung ke Jakarta. Question is, apa sih bedanya Kak living di Senopati terus sekarang living di Bali as a business owner, as a co-founder? Is Bali good place kah untuk para entrepreneur start their business atau gimana? Sebenarnya Bali itu enak banget ya. For quality of life, kamu mau ke pantai, kamu mau be in nature lebih gampang. Sekarang yang saya lihat balance of life ya, bukannya cuma kerjanya aja, tapi juga enjoying nature ya, untuk get to know keep your peace gitu kan, yang kayak gitu-gitu itu kan kalau kita otaknya muter kan nggak ngerasain gitu kan ya. Kalau di Bali yang penting kamu udah punya mission gitu, karena kalau kita nggak punya mission, kita startup tapi very flexible juga kadang-kadang terlalu relax ya. Terlena ya sama Bali. Terlena. Kalau di Jakarta kan spirit itunya tuh ini banget, kompetitifnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi kalau untuk orang yang baru mulai, it's good to have the spirit of competitiveness gitu. Once you have that foundation, the discipline, the competitiveness, you know what you want, yang kita tahu apa yang kita tuju, itu di Bali udah better karena you can actually divide your time for nature and for work and profession gitu. Boleh dicoba kok. Di sini juga banyak kan sekarang semuanya kalau startup kan work from home semua. Community-nya juga kayaknya startup sekarang di Bali ya. Ya, co-working juga banyak kan, yang co-working. Bule-bule kan juga semua pada di sini. Startup gitu. Jadi memang itu sih buat saya sih yang penting kamu disiplin. Kalau udah di Bali tuh karena kebanyakan relaxnya, kalau mau relax kapan aja kamu bisa gitu kan. Jadi kadang-kadang terlena dengan relax jadi males juga kadang-kadang. Tapi kalau kamu udah disiplin, kamu fokus, kamu get those foundation sih, you get both the best of both worlds. Jadi tadi ya datang harus udah ada misi lah ya, dan disiplin. Jangan cuman pokoknya ke Bali dulu deh, urusan nanti bisnisnya apa gitu. Itu sesuatu yang mungkin kurang prepare kali ya. Betul. Tapi kalau mau explore di Bali ada apa sih? Yang apa? Maksudnya holiday, tapi holiday-nya in mind of maybe what is the possibility nih gitu loh. Seeking opportunity lah ya. Karena di sini banyak kok. Di sini banyak banget teman-teman internasional yang mungkin kita nggak ketemu di Jakarta, kita ketemu di sini. Iya. Oke Kak, thank you banget nih Kak Evi udah meluangkan waktu buat ngobrol sama kita. Dan buat teman-teman mau lihat-lihat kayak brand Sababay sendiri itu di mana sih Kak? Kalau di toko itu kita ada di wine store seperti Bottle Avenue, VIP, Wine Line. Sekarang banyak sih ya wine store yang anak-anak muda juga ownernya, jadi seru sih, kayak semangat semua gitu kan. Online juga ada, kita ada di online. Paling gampang sih online ya, kalau macet gitu kan males, udah enak di rumah pesan online. Paling gampang kita punya official store, Sababay Winery official store, atau datang juga ke winery ke Bali sambil main-main liburan. Itu dia, semoga terlaksana. Itu udah paling enak. Tapi kita boleh kan main Kak kalau ke sana? Pasti. Kalau liburnya udah di approve langsung ya. Langsung. Oke, thank you sekali lagi Kak. Titip salam juga untuk ibunya Kak Evi. Sukses terus untuk semua rencana yang sudah dipunya saat ini dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Thank you Kak. Terima kasih. Founders, tadi sekian ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Evi. Semoga insightful, dan boleh dicek juga kalau mau nanya-nanya langsung juga silahkan. Nanti bisa dibales langsung kalau di chat ya, kali mau nanya beberapa hal. Soalnya nanya di Sababay. Thank you for listening. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.